Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Tasbihul Modifikia ingin mempresentasikan aplikasi operasi sistem simulator atau biasa kita sebut OSIM. Jadi di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Tasbihul Modifikia. Terus yang kedua ada teman saya Raden Rifadi Pranata. Lalu yang ketiga ada Alidia Zafira Ramadhani. Jadi yang akan kami bahas itu ada proses scheduling, manajemen memori, dan disk scheduling. Proses scheduling adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU, kapan proses dieksekusi, dan beberapa lama proses itu mendapatkan jatah waktu. Pada simulasi OSIM, kita bisa melihat proses-proses yang masuk ke sistem digambarkan sebagai blok warna yang bergerak melalui beberapa antrian, atau biasa kita sebut QU, seperti new, ready, running, waiting, dan terminate. Proses scheduling di OSIM terlihat ketika proses berpindah ke ready QU, scheduler memilih proses tertentu, CPU mengerjakan proses itu, dan ketika proses selesai atau butuh input-output, ia dipindahkan lagi ke QU lain. Dari sini jelas bahwa tugas scheduler bukan hanya memilih proses tercepat, tapi bagaimana OS mendisiplinkan semua proses agar berjalan adil, efisien, dan responsif. Di simulasi OSIM, kadang ada banyak proses yang datang bersamaan. Kalau CPU hanya mengerjakan satu proses tanpa aturan, maka proses lain akan menunggu lama, CPU bisa idle, sistem tidak efisien. Oleh karena itu, scheduler punya beberapa tujuan, yaitu mengurangi waktu tunggu proses di antrian, mengoptimalkan pemakaian CPU sehingga CPU jarang menganggur, dan memberikan pengalaman sistem yang responsif untuk user, mengatur giliran proses secara adil, terutama saat banyak proses berjalan bersamaan. Lalu ada 4 macam algoritma proses scheduling. Yang pertama itu ada first come first serve, yaitu proses yang dilayani sesuai urutan kedatangan. Proses ini yang paling sederhana karena yang datang paling awal dieksekusi pertama. Terus yang kedua ada short job first, proses dengan waktu eksekusi paling singkat diprioritaskan. Cara kerjanya itu setiap proses punya burst time. Terus proses dengan burst terkecil dipilih dulu oleh scheduler. Lalu yang ketiga ada priority. Setiap proses punya prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi dapat CPU terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada round robin. Round robin ini paling cocok untuk sistem multitasking modern. Oke, lanjut. Sekarang kita ke simulasi OSIM-nya. Nah, di sini ada 4 macam. Di sini ada CPU, di sini ada memori, file system, dan disk management. Seperti yang saya bahas, saya akan memulai simulasi proses scheduling. Dan di sini ada 4 algoritmanya: first come first serve, short job first, priority, dan round robin. Jadi saya akan melakukan salah satu dari 4 algoritma ini, dan saya akan melakukan dengan algoritma first come first serve. Lalu kita buat proses pertamanya, yaitu P1 dengan priority-nya 1, burst time-nya 5. Lalu saya buat P2, priority-nya saya tetap 1, burst time-nya 4. Lalu yang ketiga saya prioritasnya tetap 1, terus burstnya itu 7.
Terus yang keempat, priority-nya tetap 1, burst time-nya 3. Nah, langsung saya mulai aja step by step-nya. Oke, langsung saja. Nah, di sini seluruhnya 5, responsifnya 0. Kita bisa lihat di sini. Udah kali ya? Di sini ada manajemen memori. Pengertian manajemen memori itu ya cara sistem operasi mengatur penggunaan RAM supaya setiap proses mendapatkan ruang yang dibutuhkan. Dalam OSI memori digambarkan sebagai kotak panjang yang bisa terisi dan kosong sesuai proses yang masuk dan keluar. Melalui simulasi ini, kita bisa melihat bagaimana proses penerimaan alokasi memori, bagaimana memori terbagi, dan bagaimana sisa-sisa ruang atau fragmentasi muncul ketika proses bergantian dieksekusi. Manajemen memori penting karena tanpa pengaturan yang baik, proses bisa saling bertabrakan. Memori bisa habis atau performa sistem bisa menurun. Berikut adalah tugas-tugas manajemen memori. Yang pertama yaitu mengalokasikan memori untuk proses, mengawasi penggunaan memori, mengatur partisi memori, menghindari benturan alamat atau address konflik. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemakaian RAM. Konsep penting dalam memori manajemen. Fixed size, yaitu ada fixed size. Fixed size adalah metode pembagian memori di mana RAM dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran yang tetap dan tidak bisa dirubah. Dan yang kedua itu adalah variable size. Variable size adalah metode yang membuat partisi memori secara dinamis mengikuti ukuran proses yang masuk. Jadi ketika ada proses membutuhkan memori, sistem membuat partisi dengan ukuran yang tepat sesuai kebutuhan proses tersebut. Metode ini lebih fleksibel dan mengurangi pemborosan memori. Dan yang ketiga itu adalah pagination. Paging adalah teknik di mana proses dibagi menjadi potongan-potongan kecil dengan ukuran yang besar, disebut dengan page, dan memori fisik atau RAM juga dibagi menjadi potongan kecil yang ukurannya sama, disebut frame. Dan yang terakhir ada segmentation. Segmentation membagi proses berdasarkan struktur logis program, bukan berdasarkan ukuran yang sama paging. Misalnya segmen kode, segmen data, segmen stack, dan sebagainya. Oke, saya di sini akan mencoba simulasi dari variable size. Baik, di sini saya akan menunjukkan simulasinya. Oke, variable size. Saya akan menggunakan variable size. Kita pilih yang pertama-tama yang perspektif terlebih dahulu. Size-nya 4. Coba ya. Di sini masuk size-nya kita masuk ke 3 karena
terakhir ketiga kita masukin 1 dan 1. Sini kita ngalamin. Nah, terus yang dimaksud dengan di sini hasilnya bakalan balik lagi ke awal karena dia kembali lagi ke partisi yang pertama. Terus di sini berikutnya saya akan mencoba yang best fit. Di sini saya singkat lagi, durasi tetap 1 bersama. Di sini pun sama, saya 1 dan 2 1 sama seperti yang tadi plus speed. Kita mulai jalankan. Nah, kenapa bisa beda masuk lagi yang sini? Karena best fit itu adalah mencari namanya partisi yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, makanya masuk ke partisi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan lanjutannya. Di sini ada disk management. Apa sih itu disk management? Disk management itu setiap permintaan baca atau tulis di hard disk membutuhkan perpindahan posisi hit dengan pembaca semakin jauh hit berpindah, semakin lama waktu akses. Karena itu, sistem operasi perlu algoritma penjadwalan disk agar perpindahan hit efisien. Selanjutnya ada algoritma disk management. Di sini ada yang pertama FCFS. Cara kerjanya sesuai urutan kedatangan. Kelebihannya simpel dan adil, kekurangannya tidak efisien. Yang kedua ada SSTF. Yang cara kerjanya pilih jarak dekat, kelebihannya waktu akses lebih cepat, kekurangannya starvation. Yang ketiga ada scan. Cara kerjanya bergerak bolak-balik, kelebihannya stabil dan adil, kekurangannya sedikit lebih lama dari SSTF. Yang keempat ada scan. Cara kerjanya bergerak satu arah lalu lompat, kelebihannya waktu lebih merata, kekurangannya lompatan besar. Yang kelima ada loop. Cara kerjanya versi efisien scan, kelebihannya lebih cepat, kekurangannya masih ada lompatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi OSINT. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang disk management. Oke. Di sini ada pilihan setting. Untuk algoritmanya di sini ada first in first out, last in first out, shortest time per scan, circular scan, loop, circular loop. Saya akan menjelaskan yang FIFO dan LIFO. Untuk initial hit position itu titik hitam, jadi dia bisa berpindah sampai 12. Nah,
sekarang saya mau coba yang pipo. Sini saya mau ngituin hitnya, mau dari 0 aja. Terus di sini ada request. Sektor itu, di request ini ada sektor, delay, silinder, color. Sektor ini tempat data paling kecil disimpan. Terus ada delay, waktu tunggu, silinder, lokasi vertikal tempat chip berada. Terus dan terakhir ada color. Oke, saya akan pilih sektornya. Ini kalau misalkan 12, silindernya bisa berubah jadi 1. Dan 24 itu 2. Jadi kelipatan 12 itu dia bisa silindernya naik 1. Saya sekarang mau nyoba untuk silinder sektor 12. Delaynya saya mau nyoba 0. Colornya saya mau ganti warna biru. Lanjut lagi, saya mau nyoba 24. Colornya mau merah. Dan satu lagi. Nah, dia berubah jadi silindernya jadi 3. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita jalanin. Jadi dan sekarang kita jalanin. Jadi untuk Vivo itu mengambil request yang terlebih dahulu diproses. Jadi dia mengambil hitnya bergerak lebih dulu dari request yang diminta. Sekarang saya mau nyoba untuk bagian lipo. Saya mau nyoba sama kayak tadi 12. Sini bisa jadi 1. Kita pilih warna yang lebih terang. Dua 4 silindernya jadi 2 karena kelipatan 2 ya. Silindernya merah. Tiga 6 kuning. Kelipatan 3. Nah, dia jadi silindernya 1, 2, 3. Lalu kita pakai. Nah, sekarang kalau lipo itu request yang datang terakhir diproses lebih dulu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.